Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para bapak ibu guru yang hebat. Oh, perkenankan saya eh, untuk memberikan aksi nyata terkait dengan penyebaran pemahaman konsep merdeka belajar. Saya dari Ishak, guru SMP 3 Burau, Kabupaten Luwu Timur, mencoba untuk mengeksplorasi diri terkait dengan pemahaman konsep merdeka belajar. Dalam hal ini, materi yang saya akan uraikan adalah terkait dengan kurikulum. Jadi, saya kira kurikulum adalah bukan lagi hal yang baru buat Bapak Ibu guru hebat, tetapi kurikulum sudah terlalu sering kita dengar dalam aktivitas keseharian kita sebagai seorang pendidik. Nah, tentunya kita semua pahami bahwa kurikulum itu secara umum ya merupakan jantung dari proses pendidikan, atau ada juga yang memberikan penjelasan bahwa kurikulum itu sebagai pusat pengembangan pembelajaran. Namun di sini saya mencoba mengkhususkan tentang kurikulum itu sendiri, yaitu bahwa keseluruhan pengalaman belajar atau pengalaman mengajar kita terhadap peserta didik dari awal sampai akhir, ya, yaitu secara khusus yang bisa saya berikan. Karena kenapa kurikulum itu sampai saat ini belum ada pengertian secara universal yang mengikat kita, ya, sehingga pengertian kurikulum itu tidak bisa kita patenkan bahwa seperti ini pengertiannya. Mengapa demikian? Karena kurikulum itu sangat kompleks dan multidimensial. Jadi saya kira seperti itu tentang kurikulum. Nah, pada intinya kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai pada zamannya. Jadi kita perlu mengeksplorasi diri untuk mengkaji tentang kurikulum-kurikulum yang sesuai dengan keadaan zaman dan tentunya berpihak kepada kebutuhan peserta didik. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menguraikan sedikit tentang kurikulum merdeka. Kenapa? Karena ini penting. Kita sebagai pelaku pendidik, dalam hal ini sebagai tenaga pendidik, merupakan pemilik kurikulum. Ya, kita ini adalah pemilik dan pengembang kurikulum dalam satuan pendidikan. Nah, sehingga kitalah yang harus beradaptasi, membuka diri untuk mengembangkan kurikulum itu sehingga sesuai dengan konteks dan karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Nah, inilah yang menjadi cerminan dari pengembangan kurikulum merdeka saat ini. Nah, apa komponen kurikulum itu? Jadi Bapak Ibu guru hebat, bahwa tentunya kurikulum itu dikembangkan terkait dengan adanya beberapa komponen. Yang pertama adalah tujuan. Nah, secara sederhananya saja dalam penyusunan rencana atau kegiatan pembelajaran, yang paling pertama yang kita harus tuangkan dalam
rencana pembelajaran yang kita lakukan itu adalah tujuan, dan tujuan ini juga harus kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen konten atau materi. Jadi idealnya sebuah kurikulum itu melampirkan konten atau materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah metode. Bagaimana kita menyampaikan konten atau materi itu sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Itu tidak lepas dari metode yang akan kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini perlu untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan, kemudian untuk mengetahui capaian pembelajaran yang kita sudah berikan oleh peserta didik, ya. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik memahami konten atau materi pembelajaran yang kita sampaikan. Maka peranan evaluasi itu menjadi sangat penting. Sehingga untuk mengoptimalisasi kurikulum yang kita kembangkan saat ini, yaitu kurikulum merdeka, maka ada beberapa upaya yang dibangun dalam kerangka. Yang pertama adalah mewariskan nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Tentunya tidak semua nilai budaya yang diwariskan kepada kita itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini, tapi masih banyak yang bisa kita filterisasi untuk kita gunakan pada pengembangan atau optimalisasi kurikulum saat ini. Contohnya adalah apa yang diberikan oleh seorang tokoh pendidik kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang kemudian yang kedua adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Nah, sebagai tenaga pendidik, sebagai pengembang kurikulum, maka kita sebagai tenaga pendidik tentunya harus membuka diri, mengeksploitasi diri, berkreasi, berinovasi untuk mengembangkan sesuatu yang tentunya pengembangan itu didasarkan pada kebutuhan yang mungkin pada saat ini kita bisa gunakan, dan alangkah lebih bagusnya masih bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah memilih dan menilai sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kenapa? Karena tidak semua yang ada itu sesuai dengan kondisi zaman yang ada sekarang, dan kita mengupayakan apa yang kita pilih atau yang kita nilai, apa yang kita pilih itu adalah sesuatu yang sifatnya kontekstual, nyata buat kita, sehingga menjadi acuan atau menjadi kontrol sosial bagi kita dalam proses optimalisasi pengembangan kurikulum. Nah, bagaimana kurikulum ini bisa tercapai? Artinya ada yang menjadi prasyarat bagi peserta didik, karena sasaran dari kurikulum, pengembangan kurikulum itu adalah tentunya peserta didik. Jadi fokus pengembangan kurikulum harus pada kebutuhan peserta didik itu sendiri. Yang pertama, sebagai prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam pengembangan kurikulum adalah kompetensi literasi. Nah, kita semua sudah paham bahwa literasi itu seperti apa. Ya, tentunya literasi bukan hanya kemampuan membaca peserta didik atau kemampuan mengucapkan vokal A, I, U, E dan konsonan yang lainnya, tetapi yang kita harapkan
pada kompetensi literasi peserta didik itu adalah di samping mampu membaca, mampu memahami, dan tentunya yang lebih penting adalah mampu mengaplikasikan apa yang menjadi pemahaman peserta didik terkait dengan uh, literasi yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah kompetensi numerasi. Literasi numerasi adalah dua yang harus kita uh, kembangkan, tidak bisa terpisah-pisah. Ini adalah secara tidak bisa kita melakukan pengembangan secara parsial, tetapi ini semua antara kompetensi literasi dan numerasi itu harus terintegrasi menjadi satu. Nah, kompetensi numerasi ini tentunya adalah kemampuan menganalisis peserta didik, ya, memilah, menilai, kemudian memahami apa yang menjadi uh, kemampuan, apa yang menjadi pengalaman belajar yang mereka hadapi. Yang ketiga adalah kesehatan mental dan sosial. Nah, tentunya kesehatan mental dan sosial ini harus dikembangkan pada peserta didik, sehingga di satuan pendidikan tentu perlu adanya oh, bimbingan konseling, ya. Nah, disinilah peranannya bimbingan konseling untuk menata bagaimana kesehatan mental dan sosial yang dimiliki oleh peserta didik. Begitu juga yang keempat adalah kesehatan emosional. Kesehatan emosional ini harus kita kontrol sehingga sejalan dengan pengembangan perkembangan peserta didik itu sendiri. Keempat variabel ini tentunya menjadi prasyarat utama sehingga uh, pengembangan kurikulum itu bisa secara maksimal bisa kita lakukan dengan menggabungkan dari 4 variabel ini sebagai prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta didik, tentunya menjadi suatu uh, kompetensi transformatif. Jadi ketika keempat variabel ini akan menjadi suatu kompetensi transformatif yang tentunya itu bisa uh, dikembangkan dalam siklus siklus pembelajaran yang antisipatif, aktif, dan refleksi, sehingga uh, akhir dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu mencerminkan adanya pembelajaran sepanjang hayat. Nah, bagaimana transformasi pendidikan saat ini? Nah, transformasi pendidikan dengan paradigma baru tentunya menekankan pada penguatan kompetensi, ya, dan materi esensial atau kebermaknaan, uh, bukan pada banyaknya materi atau konten yang didapatkan oleh peserta didik, melainkan konten atau materi yang esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam, masif, dan struktural. Nah, itulah paradigma baru dari kurikulum yang kita kembangkan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Bagaimana pembelajaran yang bermakna itu? Ya, pembelajaran yang bermakna tentunya adalah pembelajaran yang melibatkan secara keseluruhan, baik lahir, batin, ya, yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, dan tentunya pembelajaran ini dilaksanakan secara mendalam. Nah, solusi dari pembelajaran yang bermakna ini dapat kita lakukan dengan pendekatan inquiry. Bapak Ibu guru hebat, tentunya pembelajaran atau pendekatan dengan inquiry ini sudah sangat sering kita dengar, bahkan sudah kita praktekkan dalam proses kegiatan pembelajaran, ya, di mana pendekatan inquiry ini adalah suatu metode pembelajaran, ya, yang dapat mengaktifkan proses belajar peserta didik, di mana model pembelajaran ini mengembangkan
keterampilan secara kritis dan kreatif, sekaligus melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi peserta didik itu sendiri. Nah, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan kecil, mengapa, apa, dan bagaimana, itu akan memberikan ya berupa stimulus, ya, kemudian motivasi, dan yang tak kalah penting adalah keingin tahuan peserta didik. Nah, proses atau siklus pendekatan inquiry ini tentunya diawali dengan yang pertama, bagaimana kita membangkitkan keingintahuan peserta didik itu sendiri. Kemudian bagaimana kita menstimulus atau memotivasi peserta didik untuk mencari tahu, ya, menemukan apa yang ingin mereka pahami, apa yang mereka tahu. Nah, ini di sini diperlukan adanya motivasi. Setelah itu melakukan pemilihan atau identifikasi. Kemudian kita membuat koneksi ya dengan pendekatan atau pembelajaran yang relevan yang lainnya, sehingga antara materi yang saat itu saling terintegrasi dan membangun suatu pemahaman yang lebih bermakna bagi peserta didik. Setelah itu menyelami, memahami lebih dalam. Kemudian yang terakhir adalah adanya aksi sebagai bentuk nyata dari pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, saya kira ini akan mengarahkan kepada pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, sehingga kurikulum yang kita kembangkan itu menjadi suatu kurikulum atau implementasi dari kurikulum yang berbasis kepada kebutuhan peserta didik. Jadi tidak sebaliknya bahwa kurikulum memenuhi peserta didik, tetapi seharusnya yang terjadi, yang harus kita kembangkan sekarang adalah bagaimana implementasi kurikulum itu mampu memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan inilah yang kita sebut sebagai kurikulum merdeka. Ya, jadi tentunya tidak sesederhana itu yang saya jelaskan, tetapi setidaknya bisa memberikan sedikit gambaran kepada Bapak Ibu terkait dengan pengembangan kurikulum yang sekarang ini kita lakukan, yaitu kurikulum merdeka. Demikian Bapak Ibu Guru apa yang bisa saya uraikan terkait dengan pemahaman saya tentang kurikulum merdeka. Walaupun cukup sederhana, tetapi ini merupakan menjadi langkah awal buat kita. Semoga video ini memberikan motivasi kepada teman-teman Bapak Ibu Guru untuk selalu berkreasi, berinovasi, memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan pengajaran atau pembelajaran kepada peserta didik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu pesan saya bahwa belajar itu tidak terbatas pada ruang dan waktu, tetapi belajar itu harus dilakukan sepanjang hayat. Moto saya, jadikanlah setiap orang adalah guru buat kamu, dan jadikanlah setiap tempat adalah sekolah buat kamu.
sehingga proses belajar dan mengajar itu selalu berlangsung dalam setiap kehidupan kita. Demikian, salam sehat para guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.